Ini adalah hadis yang dijelaskan, yang dijadikan standar hukum oleh Khalid Basalamah dan Subhan Bawasir serta jamaah Wahabi tentang bolehnya kita makan minum ketika memegang makanan dan minuman saat sahur hingga selesainya adzan la ilaha illallah. Baik untuk ustadz-ustadz Wahabi, jamaah Wahabi, youtuber Wahabi yang ingin mewakili dua orang ustadz tersebut, silahkan kita bahas ini kita adakan live. Saya tunggu jawaban dari antum-antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman Aswaja, para subscriber semuanya dimanapun berada, dan seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kali ini saya akan membahas sebuah hadis yang digunakan dasar oleh Pak Subhan Khalid Basalamah dan Pak Dr. Khalid Basalamah dan Ustadz Subhan Bawasir, di mana dua orang ustadz besar Wahabi ini menjelaskan bolehnya makan dan minum ketika sudah terdengar waktu adzan. Ini sebenarnya sudah saya pernah bahas, cuman masih ada jamaah Wahabi yang menggunakan hadis katanya, bahwa saya yang membahas itu katanya tidak ngerti bahwa ada hadis yang menjelaskan bolehnya makan dan minum, dan hadisnya ini hadis sahih yang disahihkan oleh Albani. Kembali lagi ke dua orang ustadz tersebut. Dua orang ustadz Wahabi itu menjelaskan ketika kita memegang makanan, minuman ada di tangan kita dan kita mendengar adzan saat sahur, maka jangan diletakkan, artinya terus makan dan terus minum sampai selesainya waktu adzan la ilaha illallah, baru berhenti di situ. Saya menjelaskan bahwa Ustadz Wahabi, dua orang ustadz itu salah dalam memaknai hadis ini. Kenapa salah? Karena beliau berdua ini memaknai hadis dengan zahiriyahnya saja tanpa menggunakan referensi atau qaul ulama, ataupun kalau menggunakan referensi qaul ulama tapi yang dipakai adalah ulama di luar mazhab yang empat, bukan jumhur ulama, bukan mazhab yang empat yang dipakai itu, tapi pendapat di luar mazhab yang empat. Apakah mereka akan mengatakan senangnya itu adalah senang yang nyeleneh, senang yang asing, dengan landasan dasar bahwa Islam ini asing, Islam ini adalah aneh, maka ketika berpendapat yang aneh menjadi yang paling Islam, mengaku yang paling sunnah, begitu. Ini salah satunya yang komentar, nama akunnya Salaf Ahlu Sunnah. Dia mengomentari salah seorang yang komentar juga, Ahmad Munawar namanya. Saya tidak protes video ini karena saya waktu itu membahas video lain, karena ada beberapa pasal yang akan dibahas. Namun saya ingin bahas masalah sahur di waktu adzan pertama. Sebenarnya ada beberapa hadis yang membolehkan bersahur di saat adzan subuh. Namun biar hanya satu dalil yang saya jadikan bukti di sini, cukup surat Al-Baqarah ayat 187. Kalau pengikut Afandi betul mencari kebenaran, seharusnya belajar dengan luas. Jangan taklid buta pada Afandi karena bisa ia tersesat. Jadi yang namanya punya akun Salaf Ahlu Sunnah ini katanya ada beberapa hadis, cuman yang akan dijadikan bukti di sini cukup satu. Dan jamaah Aswaja yang mengikuti saya saja katanya itu adalah taklid buta, hingga bisa menyebabkan tersesat. Apakah tidak kebalik bahwa orang-orang Wahabi selama ini itulah yang taklid buta, taklid bisu, taklid tuli terhadap ustadz-ustadznya?
Walaupun ustadznya salah, keliru, masih dibela. Itu namanya taklid buta. Berbeda dengan aswaja. Aswaja ketika memahami sesuatu bukan hanya berdasarkan satu pendapat, Mas Bro. Baik, kalau Anda tidak terima, ayo kita live. Kita buktikan, kita bahas hadis ini. Kita bahas dengan menggunakan kaul madhab yang 4. Kaul yang memang sudah jumhur, yang sudah muktamad. Jangan di luar pendapat madhab yang 4. Jangan beralasan bahwa Islam ini asing. Maka pendapat yang nyeleneh itu dianggap paling Islam. Emangnya kamu mengira bahwa aswaja itu tidak tahu terhadap hadis yang akan kau bawakan itu ya? Ini hadisnya. Idza sami'a ahadukumun nida'a wal ina'u ala yadi fala yada'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jika salah satu di antara kalian mendengar adzan, tapi tangan kalian masih memegang wadah-wadah makanan ataupun minuman, maka jangan diletakkan hingga kalian itu melaksanakan hajatnya, yakni dimakan dan diminum. Hadis ini riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah dan hadis ini disahihkan oleh Albani. Nah, tetapi apakah maknanya hadis ini bisa dimaknai zahiriyah, bolehnya makan dan minum saat sahur hingga selesainya adzan? Ingat, kedua ustadzmu itu yang kau bela mati-matian, yang kau takliti buta itu menjelaskan bahwa kita masih boleh makan, pegang makanan, pegang minuman, kita boleh makan, boleh minum obat, asalkan sebelum selesainya adzan. Kalau sudah la ilaha illallah, pas sudah tidak boleh makan lagi. Itu pengertian dari kedua orang ustadzmu, bro. Nah, benarkah hadis itu dimaknai seperti itu oleh ulama? Baik, di sini saya sebutkan pertama adalah Al-Manawi ini menjelaskan di dalam kitabnya Faidul Qadir ketika mensyarah hadis ini, maksud hatta yaqdiya hajatahu itu hingga melaksanakan, yakni makan dan minum, itu apa maksudnya? Bi ayyashroba minhu kifayatahu, dia boleh minum dari makanan yang dipegang itu sebagai mencukupinya malam yatahaqqaq, tapi malam yatahaqqaq tulu'ul fajri, selama fajar ini belum nyata terbitnya, aw yadunnuhu, atau dia menyangka biqurbin minhu, masih dekat waktunya fajar itu bolehnya. Penafsiran dari Al-Munawi. Jadi bukan selesai adzan baru berhenti makan dan minum, Mas Bro. Nah, tadi itu kan hadisnya riwayat Abu Daud. Sekarang kita buka syarah kitab Abi Daud, yaitu Aunul Ma'bud, syarahnya kitab Abi Daud. Nah, bisa dilihat ini ya, Pak Salaf Sunnah dan Jamaah Wahabi. Wadhabal jumhur ilam tina'is sahur bitulu'il fajri. Jumhur ulama ini sepakat berpendapat bahwa sudah dilarang sahur ketika tulu'ul fajri. Pendapat yang melarang makan dan minum saat sahur ketika sudah tulu' fajar itu, ini adalah wa huwa qaulul a'immatil arba'ah. Ini adalah pendapat imam-imam yang 4. Wa ammati fuqaha'il amsor, dan para ulama-ulama al-amsor. Wa rawa ma'nahu an Umar wa Ibni Abbas. Dan di sini di beberapa kitab yang akan saya bawakan dulu itu biar dibaca sendiri oleh salaf ahlu sunnah itu ya. Begini, kesimpulan dari, kalau saya baca semua ini tentunya panjang konten ini, biar saya jelaskan saja kesimpulannya. Jadi dalam memaknai hadis idza sami'a ahadukumun nida'a itu, ini ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa bolehnya makan dan minum itu ketika adzan pertama, yaitu adzannya Bilal. Boleh masih makan dan minum. Ketika adzannya Ummi Maktum, maka sudah tidak boleh lagi untuk makan dan minum. Berarti ini berlaku di daerah yang adzan subuh itu 2 kali, adzan sebelum waktunya dan adzan di saat waktunya. Ada juga yang berpendapat bahwa bolehnya makan dan minum itu malam yatahaqqaq tulu'ul fajr. Kita misalnya ragu apakah muadzin itu adzan pada waktunya apa tidak. Kita yakin bahwa itu belum waktunya, maka itu boleh makan. Ada yang memaknai seperti itu. Ada yang memaknai itu adzan maghrib maksudnya. Ketika Allahu Akbar adzan maghrib, maka kita percepat untuk berbuka. Itu maksudnya.
Ada juga yang memaknai itu umum untuk semua sholat fardu. Ketika kita hendak makan, kita hendak minum, mendengar adzan, maka tidak usah diletakkan makanan kita itu untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Selesaikan makan dan minumnya dulu, baru kita berangkat ke masjid. Ada yang memaknai seperti itu. Ada ulama di luar mazhab yang 4 yang berpendapat, tapi ini di luar mazhab yang 4, tidak boleh kita pakai, yang mengatakan bahwa ketika kita makan sahur, lalu terdengar adzan, kita mendengar adzan, maka boleh kita makan yang ada di tangan saja. Kebolehannya ini bukan sampai selesainya adzan. Ada yang berpendapat seperti itu. Itu di luar mazhab yang 4. Nah, yang diterangkan oleh dua ustadzmu itu, Mas Bro, itu sampai selesainya adzan. La ilaha illallah, sudah selesai. Ya. Nah, kalau Anda ingin membahas dengan saya, Anda misalnya memang punya referensi, oke lah, saya siap untuk menunggu Anda diskusi dengan saya.